Hi everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Dan ya, di channel opini bolanya orang awam, langsung dari Melbourne, Australia. Dan ya, update Janice Chen tersingkir di babak kedua di second round Australian Open dari Karolina Pliskova, yang juga kita lihat sedikit liputannya barusan bagaimana permainan Janice melawan Karolina Pliskova. Tapi ya, let's check this video. Fifteen. 15-30. Oke, guys, jadi kita bisa lihat bahwa ini cuplikan sebagian dari pertandingan yang menggambarkan tangguhnya Pliskova ya. Pliskova ini adalah Karolina adalah mantan petenis nomor 1 dunia yang menurun peringkatnya karena cedera ankle yang parah, dan baru saja katanya sih belum sampai setahun dia balik lagi ke dunia tenis. But she's very good. Kita bisa lihat gitu loh bagaimana dalam pertandingan ini Janice juga seperti kurang pede dan melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang seperti bola yang terlalu melebar, dan penempatan positioning yang kurang pas. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa yang menjadi kelebihan Pliskova. Ya memang kalau di dalam sebuah pertandingan tenis, peringkat berapapun bisa mengalahkan peringkat berapapun ya. Sedikit banyak berbeda dengan dalam sepak bola yang akan kelihatan sangat jomplang karena yang bermain adalah 11 orang sebagai sebuah tim. Tapi kita bisa melihat kenapa Pliskova ini sempat menjadi nomor 1, karena kita lihat selain mental, dia punya decision making dan positioning yang cukup baik ya. Saya tidak bilang Janice itu kalah jauh, sebenarnya Janice juga bisa sedikit mengimbangi, tapi dengan skor hari ini 6-4, 6-4 itu ada satu kali Janice di break service-nya di setiap set, sehingga akhirnya makin angkat. Itu skor yang tidak telak tapi sangat disayangkan, karena jika kemarin Janice itu kalah di ganda karena partnernya, hari ini lebih banyak karena saya bilang kurangnya Janice, dan kurangnya ini bukan tidak bisa diperbaiki karena Janice juga masih muda, peringkatnya juga baru naik pesat, dan hasil di Grand Slam kali ini akan menaikkan lagi peringkat dia, mungkin peringkat 50 dunia atau mungkin 40-an, saya juga kurang tahu. Kita lihat hasilnya nanti, tapi yang pasti ya Janice harus tersingkir kali ini. Janice, for Janice Chen, don't give up. Yang pasti kita semua selalu dukung Janice, dan kita bangga dengan perjuangan Janice Chen di turnamen level dunia. Grand Slam ini adalah ibarat piala dunia kalau di sepak bola ya. Walaupun Grand Slam itu ada 4 ya. Ada US Open, biasanya di awal tahun itu adalah Australian Open, kemudian ada Wimbledon atau French Open dulu, kemudian Wimbledon, baru yang terakhir adalah US Open, biasanya di September, Oktober ya, seperti begitulah bulan-bulannya ya. Wimbledon itu biasanya di bulan Juni atau Juli ya, sekitar begitu. Jadi ini adalah level piala dunia atau level tertinggi dalam sebuah permainan tenis, dalam dunia olahraga tenis untuk seorang atlet. Dan itu sungguh membanggakan kalau Janice bisa masuk karena memang peringkatnya. Jadi yang bisa masuk dan bermain di Grand Slam itu umumnya adalah peringkat 128 dunia. Itu yang sudah masuk ke babak utama seperti Janice round 1. Sebelumnya ada babak penyisihan, tapi tidak semua, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa bermain di turnamen Grand Slam. Dan hari ini membuat kita sangat bangga dengan Janice tahun ini, walaupun harus terhenti, tapi pasti Janice banyak belajar. Dan kita bisa lihat kenapa Karolina Pliskova pernah menjadi nomor 1 dunia. So anyway, thank you so much, dan tetap congratulations buat Janice sudah bisa sampai di babak kedua walaupun harus terhenti.
jangan berhenti di sana, dan kita Indonesia harus banyak belajar dari manajemen timnya Giannis untuk bisa lagi lebih tinggi lagi. Kita percaya Giannis akan bisa menjadi petenis at least 20 besar dunia dalam tahun-tahun mendatang. At least paling sedikit saya pikirnya akan lebih tinggi dibandingkan Miyu Basuki, dengan segala hormat. So thank you so much sudah menonton video saya, dan until next time. Dan bila dunia